Malam ini kita punya sebuah tema yang sangat menarik dan yang sangat luar biasa, dan saya harap Bapak Ibu bisa simak dengan baik. Dan saya percaya malam hari ini harusnya menjadi malam breakthrough kepada saudara. Amen. Kita telah melewati bagaimana menghancurkan, mematahkan kutuk. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu lakukan dengan segenap hati, waktunya Anda menerima berkat. Waktunya Anda menerima terobosan. Waktunya Anda dipulihkan oleh Tuhan. Waktunya Anda pergi ke tempat-tempat yang dalam. So, tempat-tempat yang dalam adalah tempat di mana kita akan menerima perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, berbeda dengan kalau kita berdiri di pinggir pantai, dapat ikan kecil-kecil saja. Tapi kalau kita pergi ke tempat yang dalam, kita dapat ikan yang gede-gede. Tempat yang dalam adalah keintiman dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, lebih mengerti hati Tuhan, bukan cuma apa yang di tangan Tuhan, tapi kita mau tawan hati Tuhan. Kalau kita tawan hati Tuhan, kita dapat perbendaharaannya. Katakan amin. Tulis di situ, saya mau tawan hati Tuhan, supaya saya dapat perbendaharaannya. Jangan cuma mau apa yang ada di tangan. Bagi saudara, tawan hatinya, Anda dapat semuanya. Haleluya. Kalau istri-istri dapat hati suami, apa yang suami punya, dia punya juga. Betul. Benar. Kalau suami tawan hati istri, semua dia punya. Ya. Semua dia miliki. Jadi jangan cuma mau apa yang ada di tangan Tuhan, tapi tawan hatinya, dan Anda akan miliki semua perbendaharaannya. Haleluya. Amin. Dan Bapak Ibu, kita perhatikan baik-baik Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya mulai dulu dengan ayat ini supaya kita mengerti. Saya mulai dulu dengan ayat ini. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini ketika Tuhan Yesus terangkat, maka Tuhan Yesus katakan ini kepada murid-murid. Tetapi kamu, Anda dan saya, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sana ada kata kuasa. Kata kuasa di situ dipakai kata bahasa Yunani yang artinya dunamos atau dunamis. Kemudian kita dapat kata dinamis. Lalu kemudian kita dapat kata dinamit, lalu kita dapat kata dinamo. Kalau dinamit adalah sesuatu yang meledak-ledak, kalau dinamo adalah sesuatu yang menggerakkan sesuatu untuk sampai kepada tujuan. Tapi kata dunamos, ya kata dunamos, salah satu artinya, ada 4 arti dari kata dunamos ini. Tapi saya tidak jelaskan semua kepada saudara. Saya mau jelaskan salah satunya yang menjadi tema kita malam hari ini, adalah dunamos, artinya kuasa untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau punya itu? Kuasa untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Haleluya. Ada orang yang bisa punya kekayaan, tapi dia tidak memiliki kesehatan. Untuk apa? Pasti bocor Bapak Ibu. Ya. Ketika Anda sakit, uang seberapa banyak pun, Bapak Ibu nggak bisa beli kesehatan. Bisa beli obat, tapi nggak bisa beli kesehatan. Bisa beli darah, tapi nggak bisa beli kehidupan. Bisa beli tempat tidur yang empuk, tapi tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Karena kesehatan, kehidupan, tidur yang nyenyak adalah anugerah daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi Alkitab mengatakan begini, bahwa dunamos adalah kuasa untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Wow. Saya mau, Bapak Ibu juga mau. Katakan, aku telah menerima kuasa untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Tulis Bapak Ibu, tulis supaya jangan ingat. Aku telah menarik kekayaan dan kesehatan dalam kehidupanku. Tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Aku telah menarik kekayaan dan kesehatan dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam bisnisku. Haleluya, 12 kali. Dan Tuhan Yesus telah memberikan kita kuasa. Alkitab berkata gini, firman Allah berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Ketika Roh Kudus turun di atas kita, hanya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa Roh maksud saya, maka Bapak Ibu telah menerima yang namanya dunamos. Di dalam kita ada dinamo. Di dalam kita ada dinamit, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Untuk membawa kita sampai kepada tujuan,
untuk membuat tidak ada gunung yang tinggi yang tidak akan bisa kita lalui, tidak ada lembah terjal yang tidak bisa kita lewati. Sebab pengurapan daripada Yohanes Pembaptis adalah pengurapan meratakan gunung dan menimbun lembah. Ya. Alkitab berkata begini, dia datang meratakan gunung-gunung, menimbun lembah. Saya sebut ini adalah pengurapan bulldozer. Bapak Ibu nggak bisa ratakan gunung dengan skop terlalu kecil. Capek, Bapak Ibu akan sakit sampai berapa lama selesai. Untuk meratakan gunung dan menimbun lembah, kita perlu bulldozer. Nah, urapan Yohanes Pembaptis adalah urapan bulldozer itu. Berapa banyak yang mau terima urapan bulldozer? Katakan, saya terima urapan bulldozer. Meratakan gunung, masalah, persoalan, tantangan, menimbun lembah-lembah. Sehingga dia berkata, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Prepare the way for the King of Glory. Mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kuasa untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Pertanyaannya sederhana, apakah kita memakainya? Apakah kita memakai kuasa itu untuk menarik kekayaan, untuk menarik kesehatan? Kalau belum, bagaimana kita melakukannya? Atau bagaimana kita bisa menarik kekayaan dan kesehatan? Apakah kekayaan hanya uang saja? No. Apakah kesehatan hanya bicara tentang fisik yang sembuh saja? Belum tentu. Karena ada orang fisik yang sembuh, tapi jiwanya sakit. Cara berpikirnya sakit. Pikiran perasaannya sakit. Ada orang yang tubuhnya sembuh, tapi sakit di keluarganya. Makanya sakit di keluarganya adalah hubungannya tidak baik satu dengan yang lain. Berarti tidak sehat juga. Kesehatan apakah hanya menyangkut tentang fisik atau personal, physically? Tidak. Kesehatan menyangkut tentang seluruh area kehidupan saudara. Kekayaan apakah hanya tentang uang saja? No. Menurut Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, Yesus bicara bahwa uang itu, ketika Yesus bicara uang mewakili 7 hal dalam hidup kita. Uang mewakili kejujuran, uang mewakili kesetiaan, uang mewakili kasih, uang mewakili pengabdian, uang mewakili integritas, uang mewakili iman, dan uang mewakili hati, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ketika Yesus bicara tentang uang, tidak semata-mata nominal uang. Jadi kalau kita bicara tentang kekayaan, bahwa kesetiaan, kejujuran, itu adalah kekayaan yang kita punya. Bahkan keberagaman kita di Indonesia, itu adalah kekayaan. Berbeda pendapat bukan berarti musuh. Berbeda pendapat itu adalah keindahan. Katakan amin. Kalau orang ngatai saudara, itu berarti Anda barang bagus. Kalau ada orang cerita saudara, apalagi ceritanya di belakang, berarti dia tidak akan pernah ada di depan saudara, di belakang terus. Yang kedua, kalau ada orang cerita saudara, maka Anda barang bagus. Kalau barang jelek, siapa yang mau ngomongin? Tapi kalau barang bagus, pasti akan diceritain terus. Katakan, saya barang bagus. Karena saya berharga di mata Tuhan. Tulis Bapak Ibu, saya barang bagus. Kalau ada orang omongin saya, maka saya barang bagus. Kalau ada orang omongin saya di belakang, karena dia tidak akan pernah ada di depan saya. Dia akan di belakang terus. Jadi saya harap mulai hari ini tidak ada yang omongin satu dengan yang lain di belakang, karena Anda tidak mau ada di bagian paling belakang terus. Ya, haleluya. Bagaimana kita menarik kekayaan dan kesehatan? Alkitab katakan kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Betul. Akar pohon harus ketemu dengan sumber air lebih dulu sebelum ia tumbuh menjadi besar lalu menghasilkan buah. Akar pohon harus menarik mineral dari tanah untuk membuat pohon itu berbuah lebat. Kan Tuhan bilang begini, beberapa kali Alkitab berkata bahwa kita seperti pohon. Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga, ia seperti pohon. Saya bukan pohon, tapi diumpamakan pohon. Yeskel pasal 47 berkata, kita adalah pohon-pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Alkitab katakan buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Yang berbuah setiap musimnya. Dan fungsi daripada akar pohon, kalau akar pohon harus tertanam,
maka akarnya masuk ke dalam. Dan fungsi akar juga itu menyerap air dan unsur hara, unsur hara yang ada di dalam tanah. Nutrisi-nutrisi yang ada di tanah akan diserap oleh akar. Akan ditarik oleh akar dan akan disalurkan ke tanaman. Akar mampu menyerap nutrisi baik organik maupun anorganik. Nah, air menjadi suplemen tumbuhan yang utama. Di samping matahari, kelembaban tanah, ya, dan samping yang namanya buatan manusia yaitu anorganik. Oleh karena itu tumbuhan membutuhkan banyak air. Yesus disebut air yang hidup. Akulah air kehidupan. Katakan amin. Hara itu artinya apa? Unsur hara itu adalah bermacam-macam mineral yang terdapat di dalam tanah yang dibutuhkan untuk melakukan fotosintesis. Zat hara juga merupakan sari makanan dalam bentuk cair. Mineral tersebut dalam bentuk cair yang dapat diserap oleh akar untuk disalurkan ke zat hijau daun yang tujuannya membuat pohon itu berbuah lebat. Kalau akar pohon menarik zat-zat terbaik bagi dirinya sendiri, kita juga harus menarik unsur hal-hal yang terbaik bagi diri kita sendiri, yaitu kekayaan dan kesehatan. Katakan amin. Kalau pohon menarik dari dalam tanah, kita menarik dari dalam diri kita. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa oleh Roh Kudus, kita harus menarik dalam diri kita sendiri oleh pertolongan Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Katakan amin. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menarik seperti pohon, akar menarik unsur hara, mineral, vitamin yang berguna untuk fotosintesis, kemudian disalurkan kepada daun, kemudian keluar bulir-bulir, akhirnya menghasilkan buah. Dari satu benih ketika panen 10 karung. Bagaimana caranya? Bagaimana kita menarik kekayaan dan kesehatan? Yang pertama, harus rajin. Katakan, saya harus rajin. Katakan, saya harus rajin. Amin. Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Berarti tangan yang rajin menarik kekayaan. Berapa banyak yang mau narik kekayaan? Haleluya. Amin. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Enggak ada cara lain bagaimana caranya. Akar itu harus rajin menembus lapisan tanah untuk menemukan sumber air. Supaya dia menemukan unsur hara. Dan kita punya unsur hara yaitu Roh Kudus. Kita punya unsur hara yaitu firman Allah. Katakan amin. Kalau akar menemukan unsur hara untuk vitamin, untuk dia berbuah, kita punya firman Allah. Firman Allah adalah resource. Firman Allah adalah sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber segala berkat yang harus Bapak Ibu temukan. Dan firman Allah berkata begini, caranya harus rajin. Rajin baca Alkitab, rajin doa, rajin menyembah Tuhan, rajin bekerja. Tangan yang lamban membuat miskin, tangan orang rajin menjadikan kaya. Berapa banyak yang mau jadi orang kaya? Angkat tangan. Wow, hampir semua mau jadi orang kaya. Tahukah Bapak Ibu orang kaya di sorga dapat tingkatan paling rendah? Sebab di atas orang kaya masih ada lagi, yaitu orang diberkati Tuhan. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan? Wow, turunkan tangan. Di atas orang diberkati Tuhan ada lagi, yaitu orang dimuliakan Tuhan. Berapa banyak yang mau? Bapak Ibu ini mau yang mana? Tiga-tiga angkat tangan semuanya. Ya, Bapak Ibu nggak boleh pilih salah satunya, pilih semuanya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah kasih kita eceran, Tuhan selalu kasih kita paket. Tuhan mau kita kaya, Tuhan mau kita diberkati, Tuhan mau kita dimuliakan.
Katakan haleluya 12 kali. Katakan glory 12 kali. Katakan amin 12 kali. Saya mau kaya, saya mau diberkati Tuhan, saya mau dimuliakan. Amin. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Wow. Amsal 12 ayat yang ke-24. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ketika Bapak Ibu tangan rajin, kekuasaan. Bapak Ibu punya authority, otoritas, dunamos. Kita ngatur kekayaan. Amin. Tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ini yang membuat perbedaan. Bapak Ibu, kalau saya bagi Alkitab kita, ya, kalau saya bagi Alkitab kita, maka saya bagi dalam dua bagian. Pertama adalah prinsip Tuhan, yang kedua adalah pribadi Tuhan. Yang pertama adalah pribadi Tuhan, kedua prinsip Tuhan. Pribadi Tuhan artinya kita mengalami Tuhan, mengalami keselamatan, kita mengalami kesembuhan, kita mengalami pemulihan, kita mengalami restoration, kita mengalami terobosan, itu pribadi Tuhan. Tapi prinsip Tuhan belum tentu. Prinsip Tuhan adalah ide-ide Tuhan, kreativitas Tuhan untuk kita mendominasi. Dan gereja terlalu terpaku bahwa itu bukan bagian kita, itu hal-hal sekuler. Tahu saudara begini bahwa orang Ibrani tidak pernah membedakan antara sekuler dengan rohani. Yang membedakan antara sekuler dengan rohani itu orang-orang Yunani. Sedangkan orang-orang Ibrani, orang Israel tidak pernah membedakan antara sekuler dengan yang rohani. Semuanya jadi satu. Ya, semuanya jadi satu. Makanya saya lebih klop kepada Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dimanapun kita berada, kita bisa membawa influence, kita bisa membawa pengaruh dimanapun kita berada. Makanya Alkitab berkata orang malas jangan kasih makan. Tapi orang rajin dimanapun dia berada, maka dia akan menjadi berkat. Yusuf itu rajin, Daniel itu rajin. Dicari kesalahan, nggak ada kesalahan. Yusuf itu rajin, kambing dombanya beranak terus. Makanya dipercayakan jadi mangku bumi, dipercayakan jadi perdana menteri. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Amsal 21 ayat yang kelima, Bapak Ibu bisa ikut saya? Bisa ikut? Bisa? Karena saya pengkhotbah yang bicaranya cepat. Bapak Ibu tolong kasih tahu ya. Persis kalau ngajar, Bapak Ibu kasih tahu, Pak Pendeta tolong agak pelan-pelan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Wow, rancangan, ide orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Kenapa? Karena tidak cuma merancang, tapi dia melakukan yang dia rancang. Kita ini banyak ide, tapi belum tentu melakukan apa yang ada di pikiran kita. Makanya kalau di gereja lokal, biasanya kalau ada yang datang kepada saya, Pak, ide saya begini, saya begini. Oke, saya katakan saya mau dengar, tapi saya nggak mau tidak sporadis, saya mau minta ditulis. So, kalau Anda tulis, maka Anda memikirkan way out-nya, memikirkan jalan keluarnya. Dan saya bisa pakai itu untuk memberikan kepada tanggung jawab, melakukan apa yang dia tulis. So, kalau orang tulis, berarti dia mikir dengan matang. Ada juga yang kasih surat kaleng untuk saya. Saudara pikir saya marah? Tidak. Saya telepon dan saya katakan terima kasih, saya sudah terima surat daripada Anda. Dan bisakah saya ketemu Anda nanti? Ketika ketemu, saya katakan, ide-ide kamu bagus sekali. Dia katakan, Pak Pendeta, nggak boleh begini, harus begini. Saya bilang, oke, saya terima ide-ide kamu, dan saya kembalikan kepada kamu. Sekarang saya kasih kamu jadi koordinator, kamu penanggung jawab. Gampang. Jadi kalau orang kasih saya surat kaleng, saya nggak marah. Saya kembalikan, kasih dia tanggung jawab untuk dia melakukan yang dia tulis itu.
Kita nggak perlu sakit hati, saudara. Ya, perbedaan bukan musuh, perbedaan itu keindahan. Nanti lihat apakah dia mampu lakukan atau cuma asbun. Dengan berjalannya waktu bisa dilihat kemampuannya. Nanti baru dia tahu bahwa tidak semudah yang diomongin, tidak semudah yang ditulis. Amin. Jadi jangan dulu alergi, kemudian kamu tidak boleh pelayanan. Jangan. Kalau dia punya ide, kasih. Kalau dia tulis surat kaleng, nggak apa-apa. Nilai kalau Bapak Ibu sudah bernilai darah Yesus, nggak perlu tersinggung. Amin. Kita tetap seharga darah Yesus. Jangan cuma merancang dalam pikiran, jangan cuma di mulut, tapi kita harus jadi pelaksana. Handphone yang Bapak Ibu pakai, sekarang aplikasi Zoom yang kita ikuti, adalah tangan-tangan orang rajin, prinsip. Mereka lakukan prinsip firman Tuhan, menolak pribadi Tuhan. Sedangkan kita orang percaya punya dua-duanya, tapi kita hanya cuma mengalami pribadi Tuhan, nggak melakukan prinsip Tuhan. Sehingga kekayaan jatuh kepada orang-orang yang ateis. Kekayaan jatuh kepada orang-orang yang fasik. Kekayaan jatuh kepada orang-orang yang tidak mengenal pribadi Tuhan. Mereka yang kuasai kekayaan. Materi. Harusnya gereja menguasainya. Harusnya anak-anak Tuhan yang menguasainya. Katakan amin. Haleluya. Orang rajin dan cakap akan berdiri di hadapan raja-raja. Berapa banyak yang mau berdiri di hadapan raja-raja? Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Orang rajin, orang cakap, itu akan berdiri di hadapan raja-raja. Berdiri di hadapan penguasa-penguasa. Alkitab memberikan contoh banyak ya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf, ya, bahkan Luther juga. Ya, sebentar lagi Bapak Ibu semua yang ada di grup ini, Alkitab katakan kita adalah orang-orang cakap, orang-orang rajin yang akan berdiri di hadapan raja-raja. Katakan haleluya. Bahkan Alkitab cuma berdiri begitu, bukan. Tapi dikasih tanggung jawab mengelola kekayaan bangsa-bangsa. Berarti kita yang menarik kekayaan? Yes. Jadi hal pertama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, bagaimana cara kita menariknya? Dengan kerja dengan rajin. Amin. Jadi hari ini kalau ada orang malas, dia bukan orang Kristen. Kalau orang malas itu bukan Kristen. Karena Alkitab katakan itu fasik. KTP-nya Kristen, tapi belum tentu pengikut Yesus. Tapi kalau orang rajin, dia pasti anak Tuhan. Amin. Jadi anak Tuhan harus rajin. Sehingga Anda diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat yang kedua. Bagaimana cara menariknya? Harus setia dan bertanggung jawab. Harus setia dan bertanggung jawab. Katakan amin. Harus setia dan bertanggung jawab. Lukas 19. Bapak Ibu lihat Lukas 19 ayat 17 sampai ayat 26. Saya coba baca ya. Lukas 19, 17 sampai 26, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah berapa kota? 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Wow. Sebab aku takut akan Tuhan,
Karena Tuhan adalah manusia yang keras, Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur, katanya kepada orang itu. Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Dengan sangat jelas Alkitab berkata, kalau Bapak Ibu baca baik-baik di sini, ayat daripada Lukas 19, 17-26, dan kalau Bapak Ibu baca baik-baik, maka dengan jelas Alkitab menjelaskan kita bukan pemilik, tapi kita adalah penilik. Kita diberikan sesuatu oleh Tuhan untuk kita kelola dengan baik. Haleluya. Amin. Kita diberikan sesuatu oleh Tuhan untuk kita kelola dengan baik. Berarti kita adalah penilik, bukan pemilik. Kita adalah manajer, bukan owner. Kita harus menghasilkan atau harus membuat untung atau prosper. Bapak Ibu lihat baik-baik, ini dikasih talenta satu. Ya, beda talenta dengan karunia ya. Satu talenta itu 34 kilogram emas. Satu talenta. Nanti kalau Bapak Ibu paralelkan ayat ini dengan kitab Injil yang lain, maka diberikan talenta, bukan mina, tapi talenta. Satu talenta berarti 34 kilogram. Berarti kalau 5 kali 34 kilogram, itu dipercayakan Bapak Ibu. Ya. Kalau 34 kilogram, dibawa ke gram, 1 kilogram, 1000 gram, maka 34.000 gram, kali 1 gram hari ini emas, 1 juta, maka kali aja di kalkulator Bapak Ibu, kalkulatormu hang, error. Itu cuma 1 talenta. Dan Bapak Ibu perhatikan begini, Tuhan mau Bapak Ibu menduplikasinya, Tuhan mau menghasilkan untung. Alkitab katakan harusnya kamu bawa itu kepada yang menjalankan uang. Terjemahan sehari-hari berkata, harusnya bawa uangku ke bank supaya aku datang menerima dengan bunganya. Menjalankan uang di sini terjemahan sehari-hari berkata bawa ke bank. Tuhan mau kita bisa menabung, bisa menabung. Tuhan menghadapi kita yang kuasai kekayaan di dunia ini bukan musuh. Dan harus dimulai dengan apa yang ada di tangan kita. Dan semua kita telah dipercayakan masing-masing talenta. Talenta itu begini, kemampuan alamiah yang Tuhan infuskan kepada kita, yang kita bawa sejak lahir, itu talenta. Beda talenta dengan karunia itu di situ. Karunia adalah ketika Bapak Ibu dapat baptisan Roh Kudus, maka karunia-karunia bekerja. 9 karunia utama, 33 karunia motivasi. Berarti kalau kita setia, berarti kalau kita tanggung jawab, maka kita akan dipercayakan kekayaan dan kepercayaan. Itu tanda kita sehat. Haleluya. Kalau kita setia, kalau kita tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan, maka menghasilkan kekayaan dan kepercayaan. Saudara perhatikan ini orang-orang setia, menurut kitab Amsal, siapakah yang menemukannya? Raja yang paling bijaksana, raja yang paling kaya sekalipun, sulit menemukan orang setia. Berarti kesetiaan itu lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada permata. Kesetiaan itu adalah nilai ilahi yang harus dihasilkan oleh anak-anak Tuhan. Ketika Bapak Ibu punya kesetiaan, maka kita akan dipercayakan. Setia dengan perkara kecil, dipercayakan perkara besar. Setia dalam tanggung jawab kecil, dipercayakan tanggung jawab besar. Kalau Bapak Ibu mau dipercayakan kekayaan, mau dilihat bahwa seluruh kehidupan kita sehat, bukan cuma tubuh, tapi bisnis sehat, keluarga sehat, hubungan sehat, maka Bapak Ibu harus belajar setia dan bertanggung jawab. Kenapa seseorang ditangkap oleh KPK?
Kenapa seseorang kedapatan korupsi, kolusi, nepotisme? Karena tidak setia dan tidak bertanggung jawab. Melalaikan tanggung jawabnya, maka Bapak Ibu, ada konsekuensi yang besar di situ. Amin. Benar? Maka hal yang kedua, tanggung jawab ini penting. Yesus ketika datang ke dunia, maka dia mendemonstrasikan tanggung jawab yang luar biasa, yang dia lakukan sampai pada akhirnya. It is finish itu adalah tanggung jawab. Sampai selesai. Bagaimana dengan kita? Ada orang yang kerja, dalam hal kerja, tidak melakukan sampai selesai. Sehingga hasil akhirnya sangat berbeda. Ada orang yang melayani, tidak melakukan tuntas. Hasil akhirnya juga sangat berbeda. Tapi kalau kita melakukan sampai tuntas, maka kita diketemukan menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan orang yang dapat dipercaya akan dipercayakan perkara-perkara besar. Katakan amin. Dan saya mau dipercayakan perkara-perkara besar. Dimulai dengan kesetiaan. Ternyata menarik kekayaan dan kesehatan harus setia dan bertanggung jawab. Tuhan tidak akan memberikan kepada orang yang tidak setia dan tidak bertanggung jawab. Hidup ini adalah sebuah ujian kesetiaan dan ujian tanggung jawab. Satu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tulis di situ, hidup ini adalah tentang bagaimana ujian kesetiaan dan ujian tanggung jawab. Jika kita lulus, maka kekayaan datang, kesehatan datang, pemulihan datang. Bapak Ibu lihat saja, ada orang yang lalai dalam mengurus tubuhnya, lalai dalam mengurus pekerjaannya, maka dia jatuh dalam kebangkrutan, jatuh dalam kemiskinan, karena lalai. Salah mempergunakan uangnya dengan baik, maka dia akan jatuh ke dalam jebakan-jebakan tipu daya setan. Amin. Kalau yang pertama tadi adalah harus rajin, yang kedua adalah setia dan tanggung jawab, yang ketiga, bagaimana menarik kekayaan, bagaimana menarik kesehatan, seperti pohon yang harus ditanam lebih dulu, benih harus ditanam lebih dulu. Demikian juga kita, tabur benih terbaik. Amin. Salah satu ciri orang Kristen selain menjadi ciri prajurit, dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima berkata, bahwa ada ciri prajurit, siap komandan, bicara tentang ketaatan, dia tidak pusing dengan penghidupannya, dia cuma cari perkenanan komandannya. Yang kedua adalah olahragawan, melatih otot rohaninya dengan kuat. Melatih otot rohani, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Artinya kalau orang bisa angkat barbel dengan kuat, maka ketika beban berat datang, dia udah terbiasa angkat barbel. Ketika Bapak Ibu tidak pernah latih otot rohani, masalah datang, ujian datang, kita lemah, kita loyo. Tapi ciri yang ketiga adalah ciri petani. Petani itu apa sih Bapak Ibu? Petani itu bekerja keras, mencangkul, lalu siapkan benih unggul, dan bersabar sampai datang musim tuai. Dan yang pertama menikmati hasil tuaiannya adalah petani itu. Haleluya. Berarti tabur benih terbaikmu. Untuk menjadi kaya perlu proses. Karena diumpamakan seperti seorang petani. Kalau orang harus bekerja keras, harus diproses, harus bekerja keras dan kerja cerdas. Ya, harus bekerja keras dan kerja cerdas. Jangan ingin jadi cepat kaya dengan menghalalkan segala cara. Contoh, money games. Ya. Kemudian judi, jual obat-obat terlarang, pornografi. Ini menjijikan di hadapan Tuhan. Lalu orang dapat uang di situ. Orang lakukan ini dapat duit banyak, Bapak Ibu. Saldonya banyak di bank. Tapi apakah itu kekayaan yang didefinisikan oleh Tuhan? Bukan. Dia coba ingin cepat menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dengan nipu orang, dengan menjatuhkan orang lain, dengan menjual barang-barang KW 1, 2, 3, tapi kita bilang asli dan sebagainya. Itu bukan cara
untuk kita bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk mendatangkan kekayaan dan kesehatan. Amsal 13 ayat 11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Amin. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Beberapa survei mengatakan begini, orang yang menang lotre, ya, saya baca sebuah kisah, true story, orang yang menang lotre, dia adalah orang biasa, ketika menang lotre, itu 2 juta US dollar, dan 5 tahun kemudian dia lebih miskin dari pertama kali sebelum dia menang lotre. Kenapa? Dia kaget dengan uang itu, tidak tahu bagaimana mengelola uang itu, menghabiskan untuk hal yang berfoya-foya, kemudian 5 tahun kemudian, dia lebih miskin daripada sebelum dia menang lotre itu. Haleluya. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Banyak orang yang jual narkoba, betul? Banyak orang yang main money games dan sebagainya, judi, dan akhirnya tidak luput dari hukuman. Ditangkap, dimasukin penjara, hidupnya jadi sengsara, keluarganya berantakan, dan sebagainya. Banyak orang yang terikat dengan pornografi. Banyak orang yang menjual dirinya hanya untuk mendapatkan keuangan. Itu cara-cara yang jijik di hadapan Tuhan dan tidak benar. Firman Allah berkata, Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin menjadi kaya, cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Kekayaan tidak hanya uang. Tetapi kesehatan, kemurahan, kasih, kebaikan, dan lain-lain. Bahkan keragaman kita. Seperti tadi awal saya katakan, itu juga adalah kekayaan. 2 Korintus 9 ayat 10 berkata, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, kita harus bisa nabung ya. Bapak Ibu harus bisa nabung. Ya. Saya sebagai pendeta pun juga nabung. Ada tabungan yang ini bicara uang. Tabungan yang saya nabung khusus untuk anak-anak sekolah. Tabungan yang saya nabung ini kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan yang sehari-hari. Tabungan saya nabung untuk kebutuhan-kebutuhan yang urgent dan sebagainya. Saya ngatur keuangan. Ingat bahwa setiap berkat yang kita terima, maka di dalamnya ada roti, ada benih. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Sekali lagi saya katakan, setiap berkat yang kita terima, entah itu uang atau apapun, maka di dalamnya mengandung 2 hal. Ada benih, ada roti di situ. Apakah Bapak Ibu tabur benih atau makan semuanya jadi roti? Maka saya pastikan ketika musim menuai datang, Bapak Ibu nggak nuai apapun. Berapa banyak orang Kristen yang ketika dia dapat sesuatu, dia jadikan itu roti semua. Dia makan, dia menikmati, bicara tentang Bapak Ibu punya gaya hidup, bicara tentang semua, nggak salah. Tapi mereka lupa menabur benih. Seorang petani yang bijak adalah selalu dia menyediakan benih unggul. Karena satu benih, dia akan menghasilkan 10 karung hasil tuaian. Amin. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Kembali untuk menghasilkan lebih banyak. Kegagalan orang Kristen adalah ini, mau hasil tapi tidak mau ditabur. Tidak mau nabur. Saya nggak bicara cuma duit. Tapi Bapak Ibu nggak mau tabur tenaga, nggak mau tabur perhatian. Tabur tenaga tuai kesehatan, tabur perhatian dapat perhatian. Tabur senyum dapat senyum. Saya nggak suruh Bapak Ibu senyum di jalan-jalan, maka itu orang gila. Haleluya. Bapak Ibu tabur kasih dapat kasih. Apa yang Bapak Ibu tabur, itu yang Bapak Ibu akan tuai suatu saat. Kasih air secangkir kepada salah seorang hambaku, seorang nabi dapat upah nabi. Itu cara Tuhan. Hukum tabur tuai adalah alkitabiah.
Jadi kita juga jangan sampai alergi dengan itu. Karena Alkitab katakan ketika kita datang di hadapan Tuhan, tidak boleh datang dengan tangan kosong. Pada masa dulu orang Kristen datang dengan kambing, domba, dan sebagainya. Perjanjian baru berkata, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, bukan cuma uang. Tapi seluruh hidupmu kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati, ibadah yang sempurna, yang berkenan, dan benar kepada Allah. Amin. Jadi kalau kita nggak nabur, jangan mengharapkan tuaian. Setiap berkat yang kita terima, apapun itu, maka Bapak Ibu harus bayangkan dalam otak Bapak Ibu. Ada roti di dalamnya, ada benih di dalamnya. Kuasa menarik kekayaan dan kesehatan ada dalam satu kata, yaitu dipercaya. Makanya banyak kali Tuhan tes. Ketika kita diberkati, ingat semua yang kita dapat itu dites. Apakah bisa kelola dengan baik atau tidak? Ketika kita tidak bisa kelola 100.000 dengan baik, Tuhan nggak akan kasih kita 1 juta. Ketika kita tidak bisa kelola 1 juta dengan baik, maka kita tidak akan dikasih lebih dari itu. Tapi ketika kita bisa kelola dengan baik, mungkin orang itu juga tidak kenal Tuhan, tapi bisa kelola dengan baik, maka dia melakukan prinsip Tuhan, nolak pribadi Tuhan. Karena itu saya mau mengajar ini kepada kita, jangan kalah dengan orang yang melakukan prinsip Tuhan, padahal kita di dalam gereja orang Kristen punya dua-duanya, pribadi Tuhan dan prinsip Tuhan. Kita harus mengalami itu dan menarik kembali, men-take over kembali apa yang dicuri setan. Kekayaan bangsa-bangsa harus datang kembali mengalir kepada orang benar. Kepada anak-anak Tuhan yang hidup benar akan datang mengalir kepada kita. Haleluya. Amin. Dan ketika Bapak Ibu lakukan ini, wow, saya membayangkan akan ada terobosan besar, perkara-perkara besar yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kuasa menarik kekayaan kesehatan ada dalam satu kata, bisa dipercaya. Saya berdoa malam hari ini, Bapak Ibu bisa dipercaya. Banyak hal, orang perdebatkan tentang perpuluhan, tapi saya lakukan karena saya tahu Tuhan suruh. Cukup. Saya lakukan karena saya cinta Tuhan. Selesai. Kalau memang waktunya untuk misalnya kita menabur dalam hal keuangan, lakukan karena cinta Tuhan, bukan karena terpaksa. Selesai. Kalau Tuhan suruh kita tabur tenaga, Tuhan suruh kita melayani, jadi usher, jadi present worship, memberitakan firman, lakukan karena cinta Tuhan, bukan terpaksa. Saya ada di tempat ini, bukan karena uang, karena saya tahu uang, sekalipun saya butuh, itu bukan tujuan saya. Saya dipanggil bukan karena itu. Saya dipanggil melayani raja di atas segala raja. Karena hidupku tersembunyi di dalamnya. Dia Tuhan yang akan memberikan 5 berkat istimewa kepadaku. Dilindungi dari sorga, dipimpin dari sorga. Dapat suplai sorga, dapat promosi sorga, dapat kuasa sorga. Selesai. Dan saya selalu berkata kepada istri saya tidak izinkan kekhawatiran menguasai saya. Sebab itu bukan tipikal sifat kerajaan Allah. Saya hanya izinkan firman Allah menguasai saya, iman menguasai saya. Ketika Bapak Ibu buka dompet, lihat saldo mulai berkurang, angkat muka ke sorga. Anda punya berangkas yang tidak pernah habis. Banyak kali ketika orang lihat saldonya berkurang, langsung imannya down. Jadi iman kita ditentukan oleh saldo. Itu bukan kekristenan. Haleluya. Kekristenan itu adalah lihat Yesus sebagai sumber kehidupan saudara dan saya. Matius 25:14 berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kata kuncinya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Semua yang Bapak Ibu punya hari ini, entah itu kekayaan, entah itu rumah, entah itu harta, entah itu anak-anak, entah itu suami atau istri, entah itu apapun yang kita sedang kerjakan, bisnis, semua dipercayakan Tuhan. Satu saat nanti akan ditanya Tuhan, apa yang kita lakukan dengan semuanya itu. Amin. Kalau kita bisa menabur karena memang benih datangnya dari Tuhan, kalau kita bisa diberkati karena Tuhan yang melipat gandakan benih yang kita tabur. Karena itu begini, karena semuanya Tuhan percayakan, Tuhan lagi pergi, ini perumpamaan. Tuhan pergi lalu percayakan seluruh kekayaan itu kepada kita.
Setan mencoba take over itu, tapi Yesus datang mengembalikan kembali. Dia jadi miskin supaya kita jadi kaya. Dia disakiti supaya kita sembuh. Dikembalikan kembali kepada kita. Kata kuncinya tadi dipercaya. Saya mau jadi orang dipercaya. Bapak Ibu tulis di situ. Saya mau jadi orang yang dipercaya. Alkitab katakan begini, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Alkitab berkata, apa yang kamu terima, yang tidak kamu terima dari Bapa di surga. Semua yang kita punya hari ini, kita terima dari Tuhan. Itu berarti begini, dengan Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan. Sebab semua yang ada pada kita berasal darinya. Katakan, dengan Tuhan jangan hitung-hitungan. Tulis, dengan Tuhan jangan hitung-hitungan. Saya tidak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Termasuk nafas yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu datang dari Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan. Dia memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. Dan prinsip penabur itu ada dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu beri persembahan, uang masuk mungkin ke rekening gereja. Dan itu tidak naik ke sorga, karena sorga nggak ada uang rupiah atau dolar. Nggak ada. Tapi yang naik ke sorga ketika Cornelius berdoa dan memberi, persembahannya jatuh di dalam kotak persembahan. Malaikat terbang. Dan malaikat berkata begini, doamu dan persembahanmu telah diterima. Loh, uangnya jatuh dalam kotak persembahan. Di sorga nggak ada rupiah, di sorga nggak ada ringgit, di sorga nggak ada dinar kok. Kenapa malaikat bilang telah diterima? Yang diterima itu apa? Yang diterima itu adalah kemurahan hatinya. Nilainya, memberi dengan sukacita, itu yang diterima. Bukan karena paksaan. Jadi nilai ibadah, Israel datang tanpa persembahan, maka mati imamnya, mati orangnya. Alkitab katakan jangan menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Itu prinsip ibadah. Ibadah tanpa persembahan bukan sebuah ibadah. Dan saya bicara ibadah bukan cuma uang. No, bukan cuma uang. Ya. Uang itu dipakai oleh gereja untuk extending the kingdom, memperluas kerajaan. Dari sisi Tuhan dia punya langit dan bumi. Tuhan hanya uji hati kita. Apakah kita bisa setia, dipercaya atau tidak, mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan ketika Tuhan minta, apakah kita mau memberi? Saudara ingat tentang Abraham? Umur 130 tahun Tuhan minta Ishak. Abraham kaya raya. Dan Abraham kasih Ishak. Mati loh. Karena dia berpikir kalau mati pun Tuhan bangkitkan. Padahal ini cuma ujian. Tuhan gak tunjukkan hasil akhir seperti apa. Abraham hanya melakukan karena cinta. Dan ketika pisaunya hampir dekat dengan Ishak. Intervensi sorga. Abraham jangan bunuh anakmu. Sebab hari ini aku tahu bahwa engkau begitu mengasihi aku. Lulus ujian. Sehingga dikatakan begini, dia menjadi orang yang diberkati. Siapa memberkatinya diberkati. Siapa mengutukinya dikutuki. Dan ayat yang paling terakhir. Sebab kerajaan Allah sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya. Mempercayakan harta kepada mereka. Bisa dipercaya oleh Tuhan dan manusia. Bapak Ibu harus pastikan bahwa saya dan Bapak Ibu bisa dipercaya oleh Tuhan dan manusia. Bos kita, pemimpin kita, rekan bisnis kita bisa percaya. Kepercayaan mahal, merusak kepercayaan itu sangat fatal. Potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita harus kita pakai dengan maksimal. Harus tarik keluar semua potensi yang terbaik. Inovasi harus muncul. Bapak Ibu lihat orang-orang dunia setiap bulan itu ada inovasi handphone baru, merek baru, cara yang baru, elektronik dengan cara yang baru, mereka berinovasi. Bagaimana dengan kita? Saya berdoa supaya orang-orang yang percaya ketika kita ketemu Tuhan, potensi ditarik keluar. Dan yang terakhir, menghasilkan buah yang lebat itu, tanda kita sehat. Pohon yang menghasilkan buah yang lebat, tanda dia sehat. Orang Kristen yang menghasilkan buah yang lebat, tanda dia sehat. Orang Kristen yang menghasilkan buah, termasuk bisnis, pekerjaan, kesehatan, keluarga yang baik, kehidupan yang baik, pekerjaan yang baik, lalu orang melihat Tuhan di dalamnya, tanda dia sehat.
Itu berarti Bapak Ibu sedang menarik kekayaan dan menarik kesehatan dalam hidup Bapak Ibu. Dan saya percaya kalau itu terjadi, orang akan melihat perkara-perkara besar. Bapak Ibu tulis itu, menghasilkan buah yang lebat, tanda saya sehat. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang mau menghasilkan buah yang lebat? Puji Tuhan. Dan saya percaya pribadi-pribadi yang malam ini adalah pribadi-pribadi yang menghasilkan buah yang lebat. Sehingga kita akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib datang dalam hidup kita.